Bismillah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo anak-anak soli dan soliha kelas 2A dan kelas 2B. Apa kabar semuanya? Semoga hari ini dan seterusnya kalian semua selalu dalam keadaan sehat dan tentunya selalu semangat untuk terus belajar. Barakallahu fikum. Nah, anak-anak soli dan soliha, pagi ini ketemu dengan Bu Irma ya. Kita akan belajar tematik tema 7, subtema 1, muatan pelajaran bahasa Indonesia dengan tema kebersamaan dalam keberagaman. Nah, sebelum kita mulai belajar seperti biasa, jangan lupa yuk kita berdoa dulu. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma ftah lana hikmataka wanshur alaina rahmataka min khazaini rahmatika ya arhamar rahimin. Rabbi zidni ilman warzuqni fahman. Allahumma la sahla illa ma ja'altahu sahla wa anta taj'alul hazna idza syi'ta sahla. Amin amin ya robbal alamin. Nah, anak soleh dan solihah, sekarang kalian ambil buku tema 7 kalian, lalu kalian buka halaman 4. Di dalam buku tersebut ada kisah tentang seekor semut. Nah, dengarkan baik-baik ya, Bu Irma akan membacakan kisahnya. Judulnya adalah Kisah Persatuan dan Kerjasama Semut. Tahukah kamu hewan semut? Kakek bertanya kepada Arman dan Sinta. Semut merupakan jenis hewan serangga. Tubuhnya kecil dan sering bekerja sama. Mereka bahu-membahu mencari makan. Mereka juga bekerja sama membangun sarang. Di setiap koloni ada semut pekerja, ratu semut, dan semut penjaga. Semut pekerja mencari makanan. Mereka juga membangun sarang. Jumlah semut pekerja sangat banyak. Ada juga semut penjaga. Mereka bertugas menjaga sarang dan telur semut. Telur semut dihasilkan oleh ratu semut. Telur semut diletakkan di dalam sarang dan dijaga semut penjaga. Para semut saling bekerja sama. Lihatlah, semut yang sedang mencari makanan. Mereka bersama-sama menggotong makanan yang besar. Mereka juga bekerja sama membangun sarang. Jika ada gangguan, mereka akan mempertahankan bersama. Itulah persatuan yang ditunjukkan semut. Kamu harus dapat mencontohnya. Nah, anak-anak soleh dan solihah, setelah tadi kalian membaca cerita yang Bu Guru bacakan, tentunya dalam cerita tersebut ada pesan yang disampaikan untuk kalian, ya, dimana kita sebagai makhluk sosial, kita harus selalu saling bekerja sama, baik di rumah, di sekolah, ataupun dimanapun. Terutama di rumah, ya, dengan keluarga. Di rumah itu kan ada ayah, bunda, kakak, dan adik. Bahkan mungkin di rumah juga ada keluarga lainnya. Jadi ketika di rumah kita tidak boleh saling mengandalkan, ya, dalam melakukan sebuah pekerjaan. Biasanya ayah sebagai kepala keluarga atau bunda, ya, sebagai penggerak dalam rumah tangga itu selalu membagi tugas buat seluruh anggota keluarganya. Jadi tidak semuanya harus dilakukan oleh bunda pekerjaannya. Ya, ingat, sebagai anak yang baik, anak yang solih dan solihah, harus rajin membantu orang tua.
tidak membebani orang tua dengan pekerjaan-pekerjaan yang bisa kalian kerjakan. Nah, biasanya pekerjaan di rumah itu apa sih? Ya, biasanya pekerjaan di rumah itu banyak ya. Ada mencuci, menyapu, mengepel, cuci piring, masak, kemudian menyapu halaman ya, menjaga adik. Nah, itu semua coba kalian bayangkan kalau itu semua dilakukan hanya oleh bunda saja di rumah. Wah, Masya Allah ya, betapa hebatnya bunda kalau bisa melakukan semua itu. Dan memang sebetulnya bunda bisa melakukan semua itu. Tapi sebagai anak, apakah kamu tega membiarkan bundamu melakukan semuanya sendiri? Tentunya tidak ya. Sebagai anak yang baik, anak yang soleh, harus membantu orang tua. Jadi jika kamu di rumah punya saudara, punya kakak atau punya adik, bagilah tugas. Misalkan Udin sebagai kakak di rumah itu, dia punya adik 2 orang. Nah, Udin bagi tugas dengan adiknya. Udin yang menyapu, mengepel, kemudian adik yang membantu membereskan kamar atau membereskan mainan setelah bermain. Nah, itu sudah termasuk salah satu membantu tugas bunda di rumah, meringankan tugas bunda di rumah. Jadi jangan sampai kamu membebani semua pekerjaan yang ada di rumah itu kepada bunda ya. Itu tidak baik, karena kalau sampai bundanya sakit, kecapean, ya nanti kamu sendiri yang repot. Siapa yang akan menyiapkan makanan? Siapa yang akan menyiapkan pakaian ya? Kalau usia kamu masih kecil kan kamu belum tentu bisa mencuci pakaian sendiri, bisa memasak masakan sendiri. Tentunya itu dilakukan oleh bunda. Jadi bundanya harus dibantu ya. Oke, jadi itulah fungsinya kerjasama di dalam rumah ya. Pentingnya kebersamaan dalam dalam kebersamaan dalam keberagaman. Nah, itu pentingnya di situ ya. Walaupun kamu di rumah paling kecil, terus ada kakak gitu, kemudian ada ayah, ada bunda, tetap semuanya harus kerjasama. Tidak boleh saling mengandalkan. Oh, itu pekerjaannya bunda, biarkan saja bunda semua yang mengerjakan. Tidak boleh ya. Oke, anak-anak soli dan solihah, semoga kalian bisa memahami penjelasan yang Bu Irma sampaikan pagi ini ya. Jadi ingat ya, di rumah harus selalu bekerja sama dengan seluruh anggota keluarga di rumah. Jangan saling mengandalkan dan jangan bersikap egois mau menang sendiri. Oke, selesai sudah belajar kita hari ini. Untuk selanjutnya adalah tugas kalian. Ya, ada tugas untuk kalian, yaitu menjawab pertanyaan yang ada di halaman 5. Ya, di halaman 5 itu ada pertanyaan ya. 5 pertanyaan yang berkaitan dengan cerita tentang semut tadi yang Bu Irma bacakan. Nah, itu kalian jawab pertanyaannya. Nah, nanti hasilnya dibawa saja pada esok hari ya, pas pelajaran tematik ya. Oke, anak-anak soleh dan solihah semuanya, terima kasih atas perhatiannya. Mohon maaf bila dalam penjelasannya Bu Irma melakukan banyak kesalahan atau kekurangan. Kita akhiri belajar kita hari ini dengan mengucap hamdalah dan doa kafaratul majlis. Alhamdulillahirabbil alamin. Subhanaka Allahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaihi. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.